Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Anda semuanya yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti layanan Mendiang Klasikal. Sebelumnya Anda sendiri sudah kenal sama Ibu? Sudah kenal atau belum? Oke, Oke, Ibu akan kenalkan diri Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Dia Arifah Dea Fakulti, biasa dipanggil Dea. Ibu dari UIN Mahmud Yunus Barusakan. Jurusan Ibu itu adalah bimbingan klasikal. Oke. Nah, sebelumnya semuanya sudah hadir? Belum? Ibu absen dulu ya. Oke. Alga Effendi ada? Alifran. Amanda. Alfiana. Asrianda. Azahra Nur. Iqalia. Baiza Suryani. Fikral Hafiz Aulia. Indah Kurniana. Hadir Indah. Keisha ada. Mona Alisha. Muhammad Al-Alif. Muhammad Al-Arfa. Muhammad Ridho. Naya Dikska. Putri Agustina. Kawan Hindi. Oke. Rahmat. Raihan ada. Sandro. Silvi Berlias. Sofia Ramadhani. Siva Nur Hasana. Vivi Cahaya Fitri. Bulan Ramadhani. Dan Yusri Randa. Alfa. Oke. Nah, sekarang Ibu di sini akan memberikan layanan di klasikal, yaitu mengenai belajar itu keren saat kamu memilih untuk tidak menyerah. Di sini Anda semua tahu nggak apa itu belajar? Mencari Bisa katakan apa itu belajar? Belajar adalah yang tahu. Ya, dijelaskan ya, belajar itu. Iya. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku melalui interaksi individu dengan lingkungan yang menghasilkan kemampuan baru, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, belajar itu perlu ada namanya ketekunan. Apa itu ketekunan? Ada yang tahu nggak tekun itu apa? Tekun. Tuh, ada lagi? Tekun apa? Ketekunan itu adalah karakteristik individu yang menunjukkan keseriusan, konsistensi, dan kemampuan kuat dalam mempertahankan usaha serta komitmen untuk terus belajar meskipun menghadapi hambatan, kesulitan ataupun kegagalan. Nah, untuk kita memanfaatkan sikap pantang menyerah, ada yang tahu nggak bagaimana kita menghadapi sikap pantang menyerah? coba terus menerus. Ada yang tahu? Cewek? Kalau kalah coba lagi. Kalau kalah di max. Kita akan mengetahui manfaat dulu sikap pantang menyerah itu apa. Manfaat yang pertama yaitu hasil belajar dan prestasi akademik yang lebih optimal. Yang kedua, kemampuan untuk bertahan dan bangkit kembali.
Baik. Selanjutnya ada lagi? Buruk. Coba sih. Nah, itu kita kan lawan jenisnya lawannya, Bu. Oke, positif itu adalah sikap yang baik. Membuat siswa Kita yang lawan dan membuat siswa tidak mudah menyerah saat menghadapi materi yang sulit, tugasnya banyak ataupun kegagalannya sementara. Nah, untuk sikap positif dalam menghadapi kesulitan belajar, ada yang tahu nggak? Cukup positif. Kita optimis Optimis dalam hal Positif. dalam hal belajar. dalam belajar. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang cewek-cewek? Ada yang tahu? Jadi salting. Oke. Sikap positif dalam menghadapi kesulitan belajar yang pertama yaitu bangkit kembali setelah kegagalan atau kesulitan. Yang kedua tetap semangat dan termotivasi bahkan saat materinya sulit ataupun tugasnya yang besar. Yang ketiga menjalani proses belajar secara konsisten dan disiplin. Konsisten itu apa? Ada yang tahu? Fokus. Ada yang tahu? Konsisten. Konsisten berurutan kita terus ikuti proses belajar kita setiap hari itu disebut juga rutin. Yang keempat membangun kepercayaan diri dan keyakinan bahwa usaha keras mampu membawa kemajuan. Dengan kita melatih kepercayaan diri kita itu kita bisa menjadi fokus kepada motivasi kita ke depannya. Nah, ada tokoh inspirasi untuk tidak menyerah. Ada yang tahu B.J. Habibie itu siapa? Presiden kita, Bu. Mantan presiden. Ada lagi yang lain? Jadi buku pesawat. Nah, Mantan presiden Indonesia. presiden yang pertama dari saya memiliki pesawat. Ya. Sejak muda B.J. Habibie dulu menunjukkan minat dan bakatnya kerja keras dalam bidang teknik pesawat penerbangan meskipun Kereta. menghadapi berbagai kesulitan Helikopter. termasuk studi di luar negeri yaitu di Jerman dan keterbatasan sumber daya di Indonesia. Ketekunannya membuatnya menjadi insinyur pesawat terbang, ilmuwan ternama dan juga Presiden Republik Indonesia. Nah, kisah B.J. Habibie juga bisa menjadikan kita inspiratif kita, motivasi kita untuk membawa kita ke depannya. Lalu ada yang kenal nggak sama Jerome Pauline? Di sana satu jadi. Jerome Pauline juga termasuk konten kreator di YouTube. Jadi bisa Anda semua cari di YouTube Jerome Pauline. Nah, di mana seorang Jerome Pauline ini yang pintar dalam hal matematika. Laki-laki ya, Bu. Ya, pintar dalam hal matematika. Di mana dulu dia tidak yakin kalau dia nggak bisa matematika, tapi dengan menunjukkan motivasi dia untuk menjadi menteri pendidikan, maka dia wujudkan cita-cita dia. Bisa kimia. Inggris. Anda semua tahu nggak cara bagaimana kita menerapkan sikap positif saat belajar? Tahu. Tidak teriak-teriak. Ada yang tahu? Duduk tenang, fokus. Satu belajar. Belajar. Tidak luar. Dengan menerapkan sikap positif dalam belajar, yang pertama itu adalah menetapkan tujuan belajar yang jelas dan realistis. Yang pastinya kita belajar tujuannya pasti jelas kan? Jelas. Dimana tujuan belajar kita itu untuk bisa kita dapat nilai yang lebih tinggi, mempertahankan nilai yang bisa kita dapat tingkat prestasi kita akademik juga sampai lanjut tingkat kita. Yang kedua membangun kebiasaan belajar yang konsisten dan disiplin seperti menyusun jadwal rutin. Ada kan Anda sendiri yang menyusun jadwal rutin? Ada. Oke. Ulang materi. Ada yang ulang materinya? Ada. Ujian ya. Memanfaatkan metode belajar yang baik. Ada. Terus juga konsisten tiap hari belajarnya ada. Itu bisa termasuk salah satu cara menerapkan sikap positif.
Positif. Lalu ada refleksi dan evaluasi diri. Ada yang tahu nggak refleksi itu apa? Apa itu refleksi? Evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi itu apa? Ada yang tahu? Menilai diri. Berpikir. Menilai diri ya. Yang selanjutnya mempertahankan motivasi dan keyakinan diri. Anda semua sini yakin sama diri sendiri? Punya motivasi? Ya. Yang pastinya semua tuh harus punya motivasi. Oke. Mempertahankan motivasi dan keyakinan diri, yaitu percaya bahwa mereka mampu mengatasi tantangan belajar. Seperti apa tantangan belajar Anda semua tahu? Materinya tidak jelas. Materinya tidak jelas, tidak masuk. NTK. Ada lagi? NTK. PKN. Soalnya kita mengerjakan. Ada lagi? Bahasa Inggris. Tantangan belajar? Bahasa Inggris. Soalnya tidak masuk akal. Soalnya nggak masuk akal. Ada lagi? Kosong. Soalnya masuk akal. Oke. Terus juga lingkungan belajar yang mendukung, dorongan dari guru, dan teman sebaya dapat memperkuat motivasi dan ketekunan siswa. Di sini semua ada siapa ya teman-teman yang saling motivasi? Enggak. Harus punya teman yang bisa saling motivasi. Motivasi. Oke. Dari materi yang Ibu kasih ini ada yang bertanyakan nggak? Oke. Ada yang bisa jelaskan lagi apa yang Ibu terangkan? Evaluasi. Tentang sikap menghadapi kesulitan belajar. Ya bu, kas bu. Rehan. Oke, kalau nggak ada, Ibu akan kasih kertas. Nanti Anda semua Oke. isi dari pertanyaan di kertas tersebut. Bisa? Bisa. Sama bu. Pena itu. Tapi Pena sekalian bu. PPR baru itu. iya. Tapi nanti sudah dibagikan, sudah diisi kertasnya. Anak-anak, kalau sudah diisi kertasnya semuanya, nanti Ibu tunjuk satu orang yang presentasi. Baik bu. Tapi kalau nggak ada yang mau tunjuk, tapi nanti siapa yang mau tampil dulu nggak apa? Tapi kalau nggak ada yang mau tampil, Ibu tunjuk ya. Ya bu. Itu kasih 5 menit ya.
Udah, Bu. Yang terakhir udah. Oke, menit lagi ya. Oke, adik semua, waktunya sudah habis ya. Sekarang ibu akan tunjuk. Sebelum ibu tunjuk, ada yang mau presentasi di depan? Ada yang mau? Oke, ibu tunjuk ya. Semuanya udah siap? Ya. Yang pertama tampil dulu. Sylvie Delia Setia ya. Siap. Oke. Mona Alicia. Ayo. Presentasikan hasil gambarnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesulitan belajar saat ini yaitu sulit memahami materi yang memakai umur. Apa yang biasanya membuatku ingin menyerah yaitu karena ejekan dari teman. Materi atau situasi belajar apa yang paling menantang bagiku? Materi tentang matematika dan mengandung umur. Kalimat penyemangat untuk diriku sendiri hari ini yaitu belajar lebih giat dan pantang menyerah. Apa yang aku lakukan ketika menghadapi kesulitan belajar yaitu mencoba lagi dan bertanya pada guru. Strategi apa yang akan aku coba mulai hari ini agar tidak mudah menyerah yaitu mencatat ulang materi yang belum paham, berani bertanya ketika bingung dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda. Oke, tepuk tangan untuk Mona Alicia. Oke, lanjut ya yang cowok. Alif Alifah. Silakan tampil. Presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan hasil presentasi saya. Tentu apa kesulitan belajar menurut kamu terbesaku saat ini kurang memahami pelajaran. Dua, apa yang biasanya membuatku ingin menyerah, malas saat belajar. Tiga, materi atau situasi belajar apa yang paling menantang bagimu, materi matematika. Kalimat penyemangat untuk diriku sendiri hari ini dengan pantang menyerah. 5. Apa yang aku lakukan ketika menghadapi kesulitan belajar? 1. Mencoba lagi. 2. Bertanya pada teman. 3. Bertanya pada guru. 6. Strategi apa yang akan aku coba mulai hari ini agar tidak mudah menyerah? 1. Mencatat ulang materi yang belum paham. 2. Belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. 3. Berani bertanya ketika bingung.
4. Mengurangi kebiasaan menunda-nunda. 5. Menetapkan target kecil setiap hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Kasih wabarakatuh. tepuk tangan untuk Alvin. Selanjutnya yang terakhir, Amanda. Ada Amanda? Ya, silakan presentasikan hasil lembahnya. Langsung aja. Maka kesulitan belajar tugas satu tadi, yaitu sulit dalam mengerti dan memahami materi pelajaran. Apa yang biasanya membuatku ingin menyerah, yaitu karena sulit memahami materi atau simulasi belajar. Apa yang paling menantang, yaitu materi yang susah dipahami. Kadang penyemangat untuk diri sendiri, yaitu tetap semangat dan lebih berusaha lagi. Apa yang aku lakukan ketika menghadapi kesulitan, yaitu mencoba lagi. Strategi apa yang akan aku coba mulai hari ini agar tidak mudah menyerah, yaitu berani bertanya ketika ini. Oke, tepuk tangan untuk Amanda. Oke, dari semua materi yang kita pelajari ini kan ada semua pasti sudah paham kan? Ada nggak bisa simpulkan dari materi kita ini? Menyimpulkan materi tentang pantang menyerah saat belajar. Ada yang bisa? Oke, jadi semua yang kita pelajari ini, entah itu dari materi kita yang pelajari, terus juga lembar refleksi tadi yang sudah di situ, bahwa pantang menyerah saat belajar itu perlu dipertahankan, dan perlu kita yakin pada diri sendiri. Kalau kita nggak yakin pada diri sendiri, apa yang akan kita terjadi? Kalau nggak yakin sama diri sendiri, pasti kita nggak akan tahu arah kemana kita akan pergi, betul? Kita pasti punya cita-cita dan motivasi. Dimana itu kita perlu mempertahankan motivasi kita, tujuan belajar kita pasti ada tujuan yang jelas gitu. Tujuan yang jelas seperti cita-cita ingin tercapai, nilai kita ingin jadi meningkat, betul? Nah, maka dari itu kita perlu mempertahankan motivasi dan keyakinan diri.